Unjuk rasa sejumlah komunitas pemilik sound system dan ribuan warga Bau-Bau di depan kantor Wali Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Masa mendesak Wali Kota Bau-Bau segera mencabut surat edaran terkait larangan menggelar acara joget di ruang terbuka saat larut malam. Unjuk rasa pun berakhir bentrok antara massa dan Satpol PP serta polisi yang berjaga. Surat larangan joget hingga dini hari dikeluarkan karena banyaknya warga yang mengeluh terganggu jam istirahat mereka. Massa yang mencoba masuk ke dalam kantor Wali Kota Bau-Bau namun dihalau oleh petugas dan membuat massa semakin brutal. Mereka melempari polisi dan Satpol PP dengan batu hingga membuat kaca kantor Wali Kota Bau-Bau pecah. Tak sampai di situ saja, massa juga membakar sesuatu dan melempari petugas dengan api. Satpol PP sudah sampaikan untuk bersabar menunggu, tetapi mereka rupanya terlalu arogan. Saya kira mereka arogan, mereka tidak bersabar lagi. Tadi juga kami dipanggil dengan Pak Sekda agar memanggil perwakilan mereka, tetapi pas kami turun sudah melempar, sudah bunyi pica kaca. Ambil tonnya! Untuk menghindari massa semakin brutal, petugas pun menangkap sejumlah pengunjuk rasa yang diduga menjadi penyebab kericuhan. Sementara sebagian yang lain pun kocar-kacir melarikan diri. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Nadiem Makarim kembali diperiksa Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi pengadaan laptop. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. Timnas Muda Indonesia siap taklukkan skuad Brunei Darussalam di laga perdana Piala AFF U23. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi tim SAR gabungan mengevakuasi 18 korban longboat yang tenggelam di perairan Sipora, Sumatera Barat dalam kondisi selamat ke dermaga Tua Pejat dengan menggunakan kapal SAR Ramawijawa. Sebagian korban mengalami dehidrasi. Sebanyak 17 orang penumpang longboat yang terbalik di perairan Selat Sipora, Sumatera Barat ditemukan dalam kondisi selamat. 7 orang ditemukan di Dusun Mapinang Utara dan dievakuasi tim SAR ke dermaga Pusapat. Sedangkan 10 orang lainnya ditemukan di Dusun Guluk-Guluk dan juga telah dievakuasi tim SAR ke dermaga Pusapat. Ke-17 korban langsung dievakuasi dari dermaga Pusapat ke dermaga Tua Pejat dengan kapal SAR Ramawijaya 240 untuk mendapatkan perawatan medis. Yang pertama yang 7 orang itu di Mapinang Raya, di Pakai Utara. Kemudian yang 10 ini di Dusun Guluk-Guluk. Ya. Yang terakhir ini mengaung-ngaung satu orang ini mengaung-ngaung. Iya, tapi masih kita menuju ke sana. Kita masih konfirmasi. Nanti saya dengan tim SAR gabungan ini akan mengkonfirmasi terkait dengan yang 1 orang ini. Karena tim kita masih menuju ke sana. 17 dari 18 penumpang dilaporkan selamat, sementara 1 orang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Korban yang belum ditemukan diketahui bernama Guntur, seorang PNS yang bertugas di PUPR Mentawai. Dari Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelum berhasil diselamatkan, beberapa penumpang kapal berenang ke tepian meminta pertolongan setelah kapal terbalik. Sementara sisanya terpaksa bertahan di tengah lautan lepas sambil menunggu bantuan yang datang.
Kapal cepat yang mengangkut 18 penumpang terbalik di perairan Selat Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Senin siang. Kapal yang mengalami kecelakaan merupakan bot penyeberangan berukuran 12 meter dengan mesin berkekuatan 40 PK. Tim SAR menduga kecelakaan disebabkan cuaca buruk yang melanda wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Mentawai. 2 unit kapal diberangkatkan dari Pelabuhan Sikakap menuju lokasi kejadian, yakni KN SAR Ramawijaya 240 dan Rigid Inflatable Boat 02 Mentawai. Setelah kapal terbalik, beberapa penumpang kapal berenang ke tepian untuk meminta pertolongan. Sementara sisanya terpaksa bertahan di tengah lautan lepas sambil menunggu bantuan. Udah terbalik apanya, Pak? Sampannya terbalik, tapi belum sampannya ndak hanyut sampai ke dalam laut, masih bisa mereka di atas sampan. Jadi kalau bisa langsung saja Pak ke lokasi. Karena mereka masih selamat di atas sampan. Yang di darat itu jangan langsung ke lokasi saja. Oke Pak, kami tunggu Pak, segera Pak. Seluruh korban sudah berhasil ditemukan dalam kondisi selamat di sejumlah lokasi berbeda dan sudah dibawa menggunakan kapal SAR menuju pelabuhan di Tua Pejat guna mendapatkan perawatan lebih intensif. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain. Pemirsa, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Berbagai dugaan berkembang di publik. Sementara polisi kini masih menyelidiki apa yang sebenarnya menimpa Arya Daru Pangayunan. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Polisi menyelidiki setiap detail barang bukti termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. 5 orang saksi sudah diperiksa termasuk penjaga kos dan istri korban. Usai olah TKP, polisi memastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Meski demikian, menurut pakar mikroekspresi Kirdi Putra, korban tidak mungkin bunuh diri karena tidak mungkin kondisi seseorang yang melakukan bunuh diri akan terlihat sangat tertata rapi saat ditemukan. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba selesai gitu aja. Pasti ada bocoran-bocoran kecil, tapi orang nggak ngeh aja biasanya, yang baru nyambung setelah dia bunuh diri. Jadi kalau terlihat dari gerak-geriknya itu, saya tidak bisa melihat bahwa dia ada intensi buat itu. Plus satu lagi, orang bunuh diri itu biasanya pilihannya adalah dia mau cepat atau dia mau tampil tidak terlihat bunuh diri misalnya karena tidak ingin misalnya membuat orang-orang yang ditinggal itu terganggu hidupnya, atau misalnya malu, atau misalnya jadi bahan omongan, jadi kayak kecelakaan misalnya. Atau yang satu lagi maunya cepat. Nah, kalau bayangkan bahwa kita melilit, nggak usah pakai lakban deh, pakai tisu gulung aja dililit, itu butuh waktu lama loh dan sulit loh. Dan itu pasti seseknya itu membuat tubuh itu nggak karuan gerakannya. Dan ini masih terbungkus rapih di dalam selimut, rapih juga lakbannya di muka. Buat saya ini sangat kasus yang cukup absurd dan arahnya sebagian besar sudah kecil untuk bunuh diri. Tidak hanya itu, Kirdi menambahkan bahwa seseorang akan terlihat dari gerak-gerik kebiasaan sehari-harinya. Jika terlihat janggal, maka akan terlihat ada sesuatu yang sedang dialaminya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim diperiksa Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Kejagung menyebut pemeriksaan Nadiem hari ini sangat penting bagi penyidik. Nadiem Makarim tiba di gedung Jampitsus Kejaksaan Agung Selasa pagi pukul 9, didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea. Nadiem juga membawa sejumlah berkas. Ini merupakan kali kedua Nadiem diperiksa penyidik dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menyebut
Pemeriksaan Nadiem hari ini sangat penting bagi penyidik untuk mengkonfirmasi informasi yang sebelumnya didapat penyidik. Ya, barangkali itu juga bagian dari materi yang akan dilakukan konfirmasi dan pemeriksaan. Ya. Karena kan kita tahu beberapa waktu yang lalu penyidik juga sudah melakukan penggeledahan ya dan penyitaan di tempat itu dan berbagai barang bukti baik berupa dokumen. Tentu penyidik melihat ada urgensi ya keterkaitan yang bersangkutan, maka penyidik memandang perlu untuk melakukan penggalian lebih dalam lagi terkait dengan informasi dan tentu fungsinya kan mengumpulkan bukti-bukti. Pada pemeriksaan sebelumnya 23 Juni lalu, Nadiem diperiksa selama 12 jam. Saat itu, Kejaksaan Agung juga memeriksa staf khusus dan sekretaris pribadi Nadiem. Sementara belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Nur Arifa di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat sore, Hadisti. Apakah pemeriksaan Nadiem Makarim masih berlangsung? Ya, baik. Selamat sore David dan juga pemirsa. Pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi Nadiem Makarim di Kejaksaan Agung Republik Indonesia hingga saat ini masih berlangsung. Tadi proses pemeriksaan ini dimulai pagi tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nadiem didampingi oleh kuasa hukumnya Hotman Paris. Artinya hingga saat ini proses pemeriksaan sudah berlangsung kurang lebih selama 8 jam. Adapun kehadiran Nadiem pada hari ini merupakan dirinya sebagai saksi memenuhi panggilan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022, di mana dari pemeriksaan ini Nadiem dimintai keterangannya terkait. Baik pemirsa, ini saat ini juga sudah keluar dari pihak Kejagung untuk akan memberikan statement terkait pemeriksaan hari ini. Kita akan mendengarkan bersama seperti apa pernyataan setelah proses pemeriksaan berlangsung. Saya Indra dan Bang Dayung, ya kami penasihat hukumnya Ibrahim. Intinya begini, kami belum mendapatkan informasi apapun, hanya klien kami dibawa dari rumahnya, kediamannya ke sini, dan kita baru dapat informasi dari keluarga, dan akhirnya kita menyusul ke sini. Tapi tentang apa dipanggil, kita belum tahu apa hasilnya dari dalam. Cuman informasi yang perlu kami sampaikan, kemarin kami sudah sampaikan surat penundaan untuk tidak bisa hadir karena sedang dalam proses kesehatan lah. Jadi fokus dengan kesehatan. Tapi hari ini dijemput dari kediamannya Mas Ibrahim, dibawa ke Kejaksaan Agung. Jadi kami pun belum dapat hasil karena saya sudah coba untuk mau datang melihat kondisinya nanti katanya di dalam, karena kami harus menunggu karena belum bisa kami pastikan apa hasil dari pembicaraannya, karena menurut kami pun juga ini ya kami kaget juga dijemput dari rumah. Jam berapa Pak dijemput? Informasi jam berapa? Setengah satu. Kurang lebih setengah satu, jam 1. Tadi begitu saya juga lagi ada di luar langsung menyusul ke sini. Gitu. Selain Mas Ibrahim yang dijemput Pak Paris ini, ada dokumen atau barang yang diambil dari kediaman? Belum ada, karena kan sudah pernah digeledah dulu, karena nggak ada dokumen apapun, dan kita pun sudah serahkan dokumennya semua apa yang menjadi pemeriksaan yang sebelum-sebelumnya kita lampirkan, hanya kan kita nggak tahu apa yang menjadi perkembangan. Itu aja, mungkin hari ini sama-sama kita tunggu, karena kami pun belum dapat informasi, belum sempat bertemu, karena begitu dibawa, beliau sampai duluan, saya baru nyusul. Kami baru menyusul, gitu. Ya. Ada upaya konfrontasi namanya Pak? Kalau konfrontasi kemungkinan mungkin bisa jadi ya, tapi kita belum tahu hasilnya apa karena yang bersangkutan juga di dalam belum ada ketemu sampai detik ini gitu. Bang, tadi disebutkan ini sebenarnya udah diminta untuk dilakukan penundaan. Artinya hari ini sebetulnya Mas Ibrahim juga diperiksa jadwalnya. Harusnya memang surat panggilan hari ini. Cuman kita sudah infokan dari minggu lalu kalau yang bersangkutan akan fokus untuk kesehatannya, dan bahkan sudah kita kirim hari Senin lalu surat itu kita kirim, kita masukkan ke dalam gedung Bundar, diterima dengan baik
Ada tanda terima juga, ada surat keterangan sakit juga yang kita lampirkan. Harusnya tidak boleh hari ini, tidak bisa hadir lah hari ini. Resmi kita udah gitu. Harusnya dari tim Mas Ibrahim sendiri maunya kapan itu? Ya tunggu dia selesai proses kesehatannya pulih dulu, baru kita datang lagi. Kenapa Pak? Sakit apa Pak? Ada sakit yang serius lah. Berarti artinya ini 3 kali diperiksa di Kejagung? Udah kali ketiga diperiksa Kejagung, sudah kali ketiga. Abang bos sesuatu bang, dokumen gitu? Dokumen sudah diserahkan tadi ke Ibrahim. Nanti dia yang paparin sendiri ke dalam kejaksaan. Saya tadi udah minta coba untuk mendampingi. Cuman untuk saat ini mungkin masih Ibrahim sendiri yang masih boleh diperkenalkan masuk gitu. Ada informasi sampai jam berapa? Justru kita masih menunggu. Tadi saya bolak-balik ke dalam untuk cari informasi, belum dapat juga. Ya mudah-mudahan dia dapat informasi. Nanti pasti kita akan share ke teman-teman. Bang, itu sakit serius pengobatannya di dalam negeri sini atau di luar negeri? Di dalam, karena di luar negeri kan nggak bisa. Nah, masih di dalam negeri. Dan itu udah terlampir surat keterangan sakit yang resmi kok. Dari rumah sakit yang ternama kok, bukan yang abal-abal. Kalau tadi dokumen yang dikirimkan apa? Masih keadaan sakit, dia masih keadaan sakit, tidak sehat, dan itu ya lagi nggak fit lah. Harusnya minggu ini ada tindakan dalam minggu ini tindakannya, tapi karena ada kondisi ini mau nggak mau diutamakan kan, yang seperti ini gitu loh. Makanya begitu. Ini berarti panggilan ketiga ya Pak ya? Panggilan ketiga, ini panggilan ketiga benar. Tapi jenis ini gini, jadi dia berapa kali hadir itu begitu dipanggil 1 ataupun 2, kalau dia datang lagi itu panggil lagi ke panggilan 1 gitu loh. Yang ini panggilan ke 1 yang di reschedule, bukan di 3 kali panggilan terus dijemput paksa, beda. Ini panggilan pertama yang di reschedule gitu loh, karena dia mengalami pengobatan yang serius gitu loh. Itu jadi kita pun kaget kenapa bisa sampai dijemput ke rumah gitu loh. Itu yang membuat jadinya. Tapi kan di panggilan pemeriksaan sampai kedua kemarin kayaknya Mas Ibrahim sudah ada, tapi kondisinya ya udah memang dari dulu dia ada sakitnya dari dulu. Hanya kali ini mungkin namanya orang manusia yang kepikiran, ada pikiran. Kalau yang kesini tuh bukan sehat-sehat aja, sebenarnya dia lagi pengobatan juga. Cuman kan dia nggak nunjukin di media kalau dia itu sakit gitu loh. Sakit apa sih Bang? Ada sakit yang harus nanti kita. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan keterangan pers dari Indra, kuasa hukum mantan staf sus Nadiem Makarim, yang informasinya hari ini dijemput paksa oleh Kejaksaan Agung. Sementara itu sebelumnya Kejaksaan Agung telah mencegah Nadiem Makarim ke luar negeri. Kejaksaan Agung juga telah menggeledah kantor Goto yang didirikan oleh Nadiem Makarim. Nama Nadiem Makarim terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat ia menjabat sebagai menteri. Tak tanggung-tanggung, kerugian negara akibat praktek haram tersebut senilai 9,9 triliun rupiah. Akibat dugaan tersebut, Kejaksaan Agung mencegah Nadiem ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak 19 Juni 2025. Tak hanya dicegah ke luar negeri, Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor Goto pada pekan lalu. Kantor yang didirikan oleh Nadiem Makarim itu digeledah untuk menemukan informasi terkait kasus yang menjerat Nadiem Makarim. Membenarkan bahwa beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah di tanggal 8 ya, penyidik benar telah melakukan serangkaian upaya penggeledahan di salah satu tempat, dan dari sana dilakukan penyitaan terhadap berbagai barang bukti ya, dan itu sekarang sedang dilakukan pencacahan dan verifikasi terhadap barang bukti yang disita ya, dan nanti kita lihat apa urgensinya. Tentu kita harapkan bahwa dengan berbagai barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan ini bisa lebih membuat terang dari tindak pidana yang sedang disidik ya. Nanti kita tunggu seperti apa hasilnya. Sebelumnya dalam konferensi persnya, Nadiem Makarim pernah mengatakan bahwa ia akan kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan, termasuk diperiksa jika diperlukan. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk.
Saya percaya masyarakat Indonesia berhak mendapat kejelasan dan keterbukaan. Saya berkomitmen untuk bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan ini. Jejak Nadiem Makarim dalam kasus ini tercium sejak Kejaksaan Agung memeriksa 3 orang mantan staf khusus Nadiem Makarim. 3 staf khusus Nadiem Makarim yang diperiksa yaitu Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Dari keterangan mereka lah, Kejaksaan Agung mengurai benang kusut kasus ini hingga akhirnya Kejaksaan Agung memutuskan untuk mencegah Nadiem keluar negeri, bahkan memeriksa Nadiem untuk kesekian kalinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. MUI Jatim menganggap sound horeg mengganggu ketertiban masyarakat dan banyak membawa dampak negatif. Setelah melakukan kajian mendalam karena menuai kontroversi, Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur akhirnya mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. MUI Jatim menyebut ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan sound horeg, salah satunya penggunaan sound dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain. Mengganggu ketertiban masyarakat dan juga kesehatan. Sehingga dari dampak tersebut sudah bisa dipastikan itu adalah sifatnya madharat. Apalagi dalam rangkaian dari pertunjukan sound horeg tersebut ada kemaksiatan-kemaksiatan, misalkan di sana ada joget tarian dengan seorang perempuan yang berbusana yang membuka aurat. Itu tentunya melanggar syariat. Juga ada minum-minuman yang biasa mengiringi kegiatan tersebut, itu juga dilarang oleh syariat dan agama. MUI Jatim menegaskan penggunaan teknologi audio termasuk sound system pada dasarnya dibolehkan, asal digunakan secara proporsional dan untuk kegiatan yang tidak melanggar prinsip syariah. Sebelumnya Forum 1 Muharram 1447 Hijriah Pondok Pesantren Besuk, Kabupaten Pasuruan mengeluarkan fatwa haram sound horeg. Keputusan tersebut diambil bukan semata-mata karena bisingnya suara, tetapi karena konteks dan dampak sosial yang melekat pada praktik sound horeg. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestiano Dardak meminta pegiat dan pengusaha sound horeg patuhi fatwa MUI. Emil Dardak menilai dalam fatwa tersebut ada aturan hukum yang harus dipatuhi. Emil Dardak meminta pegiat atau pengusaha sound system atau sound horeg mematuhi fatwa MUI Jawa Timur. Karena di dalam fatwa tersebut ada aturan yang dibuat. Aturan tersebut berisi larangan penggunaan sound horeg melebihi batas wajar karena membahayakan kesehatan telinga berdasarkan fatwa MUI yang berkonsultasi dengan dokter spesialis THT. Larangan lainnya karena sound horeg merusak fasilitas umum dan barang milik orang lain, serta menampilkan musik diiringi pria wanita yang berjoget membuka aurat. Bahwa pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah itu diharamkan. Pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah diharamkan. Apa saja ada jelas di fatwanya. Dilalah sebelum fatwa ini keluar, kami kemarin dengan teman-teman Rijalul Ansor itu melakukan juga diskusi mengenai kaidah-kaidah yang tidak boleh dilanggar. Jadi semua harus patuh aturan, harus patuh pada. Fatwa haram sound horeg ini dikeluarkan setelah MUI Jawa Timur mendapat laporan dari masyarakat di Kediri pada 3 Juli 2025 dan dilakukan sidang Batsul Masail yang menghadirkan pelapor, pengusaha sound horeg, serta dokter ahli THT. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Polemik kehadiran sound horeg terus bergulir di tengah masyarakat. Sebagian menganggap sound horeg menjadi alternatif hiburan warga. Namun ada juga yang menganggap bisingnya suara mengganggu kenyamanan warga. Keberadaan sound horeg di sejumlah wilayah justru memakan korban hingga merusak bangunan rumah dan fasilitas umum.
Tak sedikit pula warga yang berselisih saat rombongan Son Horeg melintasi wilayah mereka. Salah satunya pada acara karnival bersih di Desa Mulyorejo, Malang, Jawa Timur. Sempat terjadi perselisihan antara warga dengan komunitas Son Horeg. Warga meminta untuk mengecilkan volume suara dikarenakan terdapat warga yang sedang sakit. Tak jarang iring-iringan Son Horeg justru berujung petaka. Salah satunya di Bondowoso, Jawa Timur saat Son Horeg setinggi 5 meter di arah keliling desa. Seketika tumpukan Son Horeg tersangkut ranting pohon dan terjatuh menimpa sejumlah anak yang berada tepat di belakang iring-iringan. Dentuman suara musik yang keras dari Son Horeg membuat genting sebuah rumah berantakan. Bahkan karnaval Son Horeg digelar di laut untuk memeriahkan tradisi. Sementara itu, fatwa haram terhadap Son Horeg dikeluarkan Pondok Pesantren di Pasuruan, Jawa Timur. MUI Jatim mendukung fatwa haram yang dikeluarkan Pondok Pesantren Besuk, Pasuruan. Son Horeg dengan dentuman dan suara bisingnya dianggap mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga. Namun demikian, pengguna Son Horeg menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pelatih Gerald Vandenberg menjanjikan timnas Indonesia U23 akan melakukan sesuatu yang istimewa di Piala AFF U23. Kami ulas lengkapnya usai jeda. Tetaplah di iNews Sore. Kembali di iNews Sore, pemirsa, pelatih Gerald Vandenberg menjanjikan timnas Indonesia U23 akan melakukan sesuatu yang istimewa di Piala AFF U23. Vandenberg menginginkan tim besutannya memperlihatkan permainan bagus yang tidak hanya menghasilkan kemenangan, tetapi juga menghibur. Pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg sudah tidak sabar menghadapi laga perdana melawan Brunei Darussalam malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Vandenberg menginginkan tim besutannya memperlihatkan permainan bagus yang tidak hanya menghasilkan kemenangan, namun juga menghibur. Ia menjanjikan timnas Indonesia U23 akan melakukan sesuatu yang istimewa di Piala AFF U23. Vandenberg juga sudah merilis daftar 23 pemain untuk tampil di turnamen kelompok umur ini. Ia kembali memanggil Frankie Misa yang sebelumnya sudah dicoret dari tim. Vandenberg mengungkapkan ia memiliki alasan memasukkan nama Frankie Misa ke dalam skuad. Tim Liputan iNews melaporkan. Malam ini skuad Garuda Muda akan memulai kampanye mereka di ajang Piala AFF U23 kontra Brunei Darussalam. Dan berikut kami hadirkan prediksi starter line up timnas Indonesia U23 yang diasuh juru taktik asal Belanda, Gerald Vandenberg. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Brunei Darussalam dalam laga pembuka Piala AFF U23 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta malam ini. Pelatih Garuda Muda, Gerald Vandenberg, diprediksi akan menggunakan skema 4-3-3 yang mengandalkan keseimbangan antara lini pertahanan dan serangan. Berikut prediksi line up timnas Indonesia U23 versus Brunei U23 di Piala AFF U23 2025. Posisi penjaga gawang kemungkinan besar diisi Cahya Supriyadi. Untuk lini belakang kemungkinan diisi nama-nama berpengalaman. 4 bek sejajar berpotensi diisi Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari, Kadek Arel, dan Doni Tripamungkas. Bergeser ke lini tengah, trio Robi Darwis, Arkan Fikri, dan Tony Firmansyah bisa jadi opsi. Trio penyerang cukup bikin Vandenberg pusing. 2 sayap bisa jadi akan diserahkan kepada Rahmat Arjuna dan Victor Detan. Sedangkan penyerang tengah, Jens Reven, berpotensi turun sebagai starter.
Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini jelang pertandingan Indonesia melawan Brunei Darussalam, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Kevin Pakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat sore. Kevin, seperti apa euforia dan suasana jelang pertandingan nanti malam? Ya, halo, selamat sore Davi dan pemirsa. Menjelang laga antara Timnas Indonesia U23 dan juga Timnas Brunei Darussalam di ajang Piala AFC maksud kami, U23 terpantau untuk pada sore hari ini masih terpantau belum banyaknya supporter atau penonton yang nantinya akan datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun kami melihat sedari tadi sore hingga pada saat ini, Davi, bahwa ini pihak pengamanan dari petugas setempat, baik dari GBK dan juga dari pihak kepolisian dan juga TNI masih terus siaga atau terus mengawal sampai nanti menjelang laga antara Indonesia melawan Brunei Darussalam di Piala AFF U23 tahun 2025. Namun demikian, meskipun masih belum banyaknya supporter yang datang pada sore hari ini, kami melihat tepatnya di depan media center seperti ada tempat makan begitu ya, Davi. Ada beberapa para supporter yang sudah tiba atau sedang menunggu menanti pada saat kick-off antara Indonesia melawan Brunei Darussalam. Saya akan coba bertanya kepada salah satu supporter. Halo, selamat sore Pak, dengan Pak siapa? Dengan Dodi. Pak Dodi, ini dari mana Pak asalnya? Dari Bandung. Dari Bandung jauh-jauh ke Jakarta Pak? Iya, betul. Baik Pak, tanggapannya terkait dengan antara Indonesia melawan Brunei pada malam nanti, seperti apa harapannya? Oh, yang jelas Indonesia harus menang ya, karena beberapa tahun yang lalu kita itu menguasai di negara-negara ASEAN. Makanya kalau kali ini kita harus bangkit lagi menjadi yang nomor 1 di ASEAN, saya rasa. Menurut Bapak, timnas Brunei perlu diperhitungkan nggak Pak sekarang? Kalau secara kualitas yang biasa kita lihat kan mestinya kan masih di bawah Indonesia ya. Jadi mestinya kita optimis menang. Iya. Pak, kira-kira siapa yang diidolakan di pemain timnas U23 kira-kira? Kalau saya senang Muhammad Ferrari. Baik. Terima kasih Pak Dodi. Tebak skor terakhir Pak untuk timnas kita berapa? 3-0 lah. Ya. Baik, terima kasih Pak. Selamat menyaksikan nanti Pak jam 8 malam. Terima kasih. Ya Davi, memang sampai dengan saat ini kami masih terus memantau dan terus melihat apakah nanti ada euforia yang cukup luar biasa bila dibandingkan dengan pada saat gelaran di Piala Dunia Zona Asia babak kualifikasi. Dan kami akan terus memantau Davi sampai nanti akan dimulai pada pukul 8 malam kick-off-nya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara demikian Davi, kembali ke Anda. Baik, nanti akan kita pantau lagi informasinya dari GBK. Terima kasih Kevin Pakan melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, mampukah juru taktik asal Belanda Gerard van den Berg membawa timnas muda juara? Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola M. Kusnaini. Selamat sore, Bung Kus, apa kabar? Selamat sore, Bung Davi. Alhamdulillah baik. Baik ya, Bung Kus, melihat pertandingan nanti malam Indonesia melawan Brunei Darussalam, prediksi Anda seperti apa? Ya, ini pertandingan pembuka yang seharusnya mudah bagi timnas Indonesia U23 ya. Karena secara materi ini di kejuaraan ASEAN AFF U23, sebetulnya Indonesia mungkin tim yang paling kuat secara materi ya. Lebih kuat dibanding Malaysia yang akan menjadi rival kita di laga terakhir fase grup. Bahkan juga lebih kuat dibanding tim juara bertahan Vietnam ya. Itu kalau kita bicara materi pemain. Mengapa Indonesia lebih kuat? Karena sebagian pemain Indonesia adalah pemain yang juga sudah memperkuat timnas senior. Ada Hoki Caraka, ada Arhan Fikri, ada Ferrari. Ini pemain-pemain yang tentu menjadi pilar di timnas U23 yang punya bekal pengalaman main di timnas senior. Bahkan beberapa pemain, sebagian besar bahkan, itu sudah berpengalaman main secara reguler di kompetisi Liga 1, kasta tertinggi di Indonesia. Kakang Rudianto itu pemain reguler di Persib. Ferrari juga sering main untuk Persija. Begitu juga dengan beberapa pemain yang lain ya. Kadek Arel, kemudian Donitri. Di tengah Arhan Fikri, di depan ada Victor Detan. Semua pemain-pemain yang di klubnya relatif cukup sering bermain. Ini keuntungan yang dimiliki oleh timnas Indonesia U23 yang membuat mereka, menurut saya sangat layak diunggulkan untuk menjadi juara di kejuaraan kali ini. Oke,
namun meskipun di atas kertas kita unggul, bukan berarti kita terus lengah begitu ya menghadapi Brunei Darussalam. Apa saja yang harus diwaspadai dari serangan-serangan Brunei? Mungkin tantangannya adalah ini pertandingan pertama ya. Pertandingan pertama di mana kita tidak pernah melakukan uji coba ini. Timnas U23 selama TC tidak ada kesempatan beruji coba mengukur kemampuan melawan tim-tim yang kuat ya. Itu mungkin kekurangannya, sehingga meskipun materi pemain bagus, pelatih mungkin tidak akan mudah juga menyiapkan game plan yang bisa diterjemahkan langsung oleh para pemain. Itu mungkin tantangannya. Tapi saya pikir itu hanya akan berlangsung di awal. Kalau pemain kita sudah mulai menyatu dengan suasana pertandingan, 15 menit mungkin agak sedikit grogi. Kalau itu bisa dilewati, apalagi bisa mencetak gol, selanjutnya akan lebih mudah bagi timnas U23. Yang berat itu sebetulnya bukan lawan Brunei sekarang, tapi pertandingan terakhir lawan Malaysia nanti. Karena itu pertandingan yang akan menjadi sangat menegangkan. Tidak hanya karena kualitasnya relatif berimbang, tapi secara emosional melawan Malaysia selalu sulit. Pada AFF U23 2 tahun yang lalu, tim kita juga kalah kan di fase grup ya dari Malaysia, meskipun kita akhirnya jadi runner up, tapi Malaysia mampu mengalahkan kita di fase grup. Ini saya pikir harus diwaspadai, apalagi main di kandang sendiri dengan dukungan penonton yang begitu luar biasa, harapannya begitu tinggi. Mudah-mudahan tidak jadi beban buat para pemain muda ini. Oke, prediksi Anda Bungkus, apakah Coach Vandenberg juga akan memainkan pola formasi 3-4-3 di mana Jens Raven akan di depan atau seperti apa? Kalau formasi saya pikir tidak akan berbeda jauh dengan timnas senior ya, karena kultur sepak bolanya kan Vandenberg dan Kluivert sama ya. Bedanya mungkin kita tidak akan bermain 3-4-3 tapi lebih ke 4-3-3 ya. Dalam beberapa sesi latihan juga terlihat lebih banyak 4-3-3 meskipun juga sudah dicoba 3-4-3. Jadi kalau 4-3-3 saya pikir Kakang di kanan, Ferrari, Kadek Arel, Donitri itu akan menjadi kuartet di lini pertahanan. Di tengah ada Robbie Darwish, ada Arhan Fikri. Satu lagi mungkin Tony ya, pemain dari Persebaya bisa menjadi alternatif. Di depan ini yang saya pikir banyak pilihan. Ada Rehan Hanan, kemudian ada Victor Detan yang bisa mengisi sisi kanan. Di sisi kiri ada Rahmat Arjuna, ada Frankie Misa juga. Dan di depan tentunya ada Jens Raven atau Hoki Caraka. Skuadnya cukup mewah menurut saya timnas U23 ini untuk ukuran kejuaraan ini. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan kedalaman materi yang bagus ini untuk menjadi juara nanti. Oke, salah satu yang menjadi sorotan dari penggemar sepak bola Indonesia juga penampilan Jens Raven. Seperti apa Anda memprediksi penampilan Raven pada nanti malam? Kalau kita lihat penampilan Raven di timnas kelompok usia di bawahnya ya, dia kan memang paling menonjol. Di timnas U20 itu dia termasuk paling menonjol. Makanya kemudian dia dipromosikan naik kelas ke U23 ya. Ini menjadi tantangan sebetulnya bagi Raven karena ini pertama kalinya dia main di level yang di atasnya. Tapi saya pikir dia punya motivasi yang bagus, apalagi dia baru saja bergabung dengan klub Liga 1, sehingga dia pasti akan punya tekad, motivasi untuk menunjukkan bahwa dia layak mengenakan jersey timnas Indonesia. Saya optimis Jens Raven bisa bermain bagus ya, apalagi di sampingnya itu ada Rahmat Arjuna yang sudah sangat berpengalaman, ada Victor Detan, ada Rehan Hanan, pemain yang semua punya pengalaman bagus. Oke, terakhir Bungkus, prediksi skor pada pertandingan nanti malam seperti apa? Lawan Brunei saya yakin kita menang dan menangnya bisa lebih dari 3-0. Bisa menang lebih dari 3-0, baik. Kita harapkan hal itu menjadi kenyataan ya sebagai modal timnas Indonesia menghadapi Malaysia nanti. Terima kasih Bungkus sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Bungkus, sehat selalu. Pemirsa, seorang pemuda diamankan petugas PJR karena menari tarian pacu jalur di atas kap mesin mobil saat mobil melaju di jalan tol. Usai jeda, iNews Sore segera kembali. Pemirsa, tren joget pacu jalur yang mendunia malah disalahartikan oleh sejumlah pemuda di Lampung. Bukannya menari di atas perahu seperti video viral aslinya, mereka malah bergaya di atas mobil saat melintas di jalan tol. Dalam video yang beredar, seorang pemuda terlihat berdiri dan menari di atas mobil yang sedang melaju di ruas tol Trans Sumatera, kilometer 58 Bakahuni Terbanggi Besar. Pemuda di Lampung itu berdalih ikuti tren viral tarian pacu jalur, namun caranya salah.
Mereka bergaya bak bocah di depan perahu kayu dengan menggunakan mobil di jalan tol. Bukan menghibur, aksi itu justru membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan. Satuan PJR Ditlantas Polda Lampung mengamankan 3 orang yang terlibat. Yang pertama mereka menyampaikan iseng, ya karena lagi viral ya video aura itu mereka juga pengen ikut viral juga, ternyata apa yang mereka lakukan tidak sesuai dan membahayakan pengendara lain maupun dia juga. Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Lampung dan Ditlantas Polda Lampung atas keliruan kami yang membahayakan pengguna jalan lain, dan kedepannya kami akan kooperatif berlalu lintas dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kami lagi. Selain membuat video permohonan maaf dan menerima sanksi tilang, ketiganya dijerat pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Pemirsa, pemandangan unik terjadi di Camp Élysées, Paris, Prancis, jelang parade hari jadi Prancis kemarin. Pasukan militer Indonesia dan Prancis melakukan aksi menari tarian pacu jalur khas Riau yang sedang viral di dunia. Pemandangan unik terjadi di Camp Élysées, Paris, Prancis. Pasukan militer Indonesia dan Prancis melakukan aksi menari tarian pacu jalur yang sedang viral di dunia. Momen ini terjadi usai pasukan militer Indonesia dan Prancis melakukan gladi bersih latihan parade dalam rangka persiapan Bastille Day. Penampilan spontan kontingen Satgas Patriot II tersebut mencuri perhatian publik. Hal tersebut menjadi momen bersejarah dan sebagai simbol harmonisasi budaya serta persahabatan prajurit antar bangsa. Tidak hanya menghibur, namun tarian khas Riau tersebut mampu membangun jembatan emosional antara prajurit Indonesia dan Prancis. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pebalap MotoGP Marc Marquez ramai dibincangkan warganet. Selain kemenangannya di MotoGP Jerman 2025, Marquez lakukan selebrasi dengan joget pacu jalur dari Indonesia. Marc Marquez, pebalap MotoGP, melakukan selebrasi saat memenangi MotoGP Jerman 2025. Uniknya, Marquez joget pacu jalur dari atas motornya. Selain menunjukkan kembali keahlian di kelasnya, Marquez juga mencuri perhatian dunia dengan gerakan yang tengah viral dari Indonesia di media sosial. Joget tersebut terinspirasi dari video anak kecil asal Riau yang ramai di media sosial. Di atas motornya, Marquez meniru gerakan anak kecil di atas perahu. Aksi Marquez pun sontak mengundang sorakan penonton dan viral. Beralih ke informasi lain, pemirsa, perundingan gencatan senjata kedua Hamas Israel berakhir buntu. Hamas menuding Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak mau kesepakatan ini terjadi dan tetap ingin berperang. Beberapa hari lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendeklarasikan bahwa Israel menang mutlak. Namun, hal ini justru menimbulkan pertanyaan dari sisi Hamas. Hamas menilai pernyataan Netanyahu adalah ingin menutupi kekalahan di jalur Gaza dan dalam perpolitikan Israel. Pernyataan Hamas disampaikan saat delegasi kedua belah pihak mengadakan pertemuan untuk gencatan senjata di Qatar pada 13 Juli lalu. Gencatan senjata Hamas Israel awalnya diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Saat perundingan pertama, kesepakatan gencatan senjata tak memiliki hasil. Hasil yang sama juga dirasakan kedua belah pihak bertemu. Di dalam perundingan yang diinisiasi oleh Trump menginginkan Hamas dan Israel bersepakat menghentikan sementara perang yang dikobarkan Israel di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Sejumlah permintaan dari Hamas sayangnya tidak dapat dipenuhi Israel.
Israel pun menyatakan tidak akan pernah menarik mundur tentaranya dan meminta tentara Hamas dilucuti. Pemirsa, penyerangan rakyat Gaza oleh tentara Israel masih berlangsung hingga hari ini. Tercatat lebih dari 58.000 warga Gaza tewas sejak awal Israel menyerang Palestina pada Oktober 2023 yang lalu. Pertempuran Hamas dan Israel hingga saat ini masih berlangsung. Tentara Israel yang mulai menyerang Gaza, Palestina pada 7 Oktober 2023 lalu seolah tidak pernah berhenti hingga rakyat Gaza lenyap. Masyarakat Palestina secara drastis berkurang karena tewas terkena rudal ataupun peluru dari tentara militer Israel. Tercatat hingga saat ini jumlah korban tewas warga Gaza yaitu 58.026 orang. Selain itu, jumlah korban luka mencapai 138.520 orang. Dalam 24 jam terakhir, operasi militer Israel menewaskan 139 orang dan 245 orang terluka. 28 dari 139 warga tewas merupakan warga sipil yang menunggu bantuan. Diketahui aksi penyerangan di kamp pengungsian merupakan pelanggaran hukum perang internasional. Banyak negara yang menilai aksi ini merupakan tindakan genosida. Pemirsa, tentara Israel menyerang fasilitas kesehatan di jalur Gaza terus-menerus. Selain serangan rudal, Israel memutus bahan bakar, pasokan obat-obatan, serta menyekap hingga membunuh dokter di Gaza. Lebih dari 600 serangan Israel merusak fasilitas kesehatan di Gaza sejak awal serangannya pada Oktober 2023. WHO menggambarkan sistem kesehatan Gaza sudah diambang kehancuran akibat kelangkaan bahan bakar, minimnya pasokan medis, dan arus korban yang terus berdatangan tanpa henti. Selain fasilitas rumah sakit yang dihancurkan, beberapa fakta miris tersebar. Baru-baru ini, seorang ahli bedah yang bekerja di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di bagian utara Gaza, yaitu Dr. Ahmad Kondil, meninggal ditembak pesawat tak berawak ketika berada di pasar. Dilaporkan di media setempat, 50 orang meninggal dalam kejadian tersebut. Al Jazeera juga melaporkan kondisi pilu dialami dokter anak terkemuka sekaligus Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza Utara, Dr. Hussam Abu Safia, kesehatannya memburuk setelah ditahan Israel. Abu Safia ditahan pada Desember 2024 ketika Israel menggerebek Rumah Sakit Kamal Adwan. Menurut pengacaranya, Abu Safia mengalami cedera tulang rusuk, wajah, dan punggung. Kini dirinya berada di ruang tahanan bawah tanah tanpa cahaya matahari. Kondisi fisiknya yang semakin menurun terlihat dari berat badan yang sebelumnya 100 kilo, kini turun menjadi 60 kg. Selain Abu Safia, tahanan Palestina lainnya juga mengalami kondisi buruk. Penyerangan terhadap tenaga medis diduga menjadi strategi Israel untuk melenyapkan warga Gaza dalam berbagai lini. Pemirsa, bencana yang terjadi di Gaza bukan hanya sebagai krisis kemanusiaan. Israel menggunakan kelaparan secara sengaja sebagai alat kontrol politik dan demografis. Strategi ini dirancang sistematis Israel untuk menghancurkan masyarakat Palestina sebagai bentuk nyata dari genosida struktural. Dalam usahanya mendominasi dan menghapus aspirasi rakyat Palestina, Israel telah melangkah lebih jauh dari sekedar pemboman dan penghancuran infrastruktur. Serangan mereka menyasar hal yang paling mendasar bagi kelangsungan hidup, yakni akses terhadap makanan, air, dan kebutuhan pokok lainnya. Akses terhadap kebutuhan dasar digantungkan pada negosiasi dan kepentingan militer. Israel memaksakan kehendak politik melalui manipulasi penderitaan sipil secara terencana. Tentara Zionis Israel kembali menyerang warga Gaza Palestina saat berada di pusat bantuan. Dari video amatir yang terekam warga, tentara Israel
melepaskan tembakan ke warga Gaza sekitar di pusat bantuan yang diawasi oleh Amerika Serikat dan Israel di Rafah. Anda kembali di iNews Sore. Pemirsa, ahli digital forensik Rismon Sianipar melaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo ke Polda DIY. Jokowi dilaporkan karena dianggap menyebarkan berita bohong soal dosen pembimbingnya saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Didampingi kuasa hukumnya, Rismon Sianipar mendatangi Mapolda DIY dan langsung menuju ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Selasa siang. Rismon melaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo atas dugaan menyebarkan berita bohong soal dosen pembimbingnya saat kuliah di UGM bernama Kasmujo. Pada tahun 2017 saat di Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi menyebut Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsinya. Namun pada Mei 2025, Kasmujo menyebut dirinya bukan dosen pembimbing skripsi, melainkan dosen pembimbing akademik. Pernyataan berbeda lagi diungkapkan Kasmujo saat ditemui Rismon di rumahnya di Pogung, Sleman, yang menyebut dirinya bukan pembimbing akademik karena masih asisten dosen. Sekarang pertanyaannya, ya kita harus tahu, ya makanya kita laporkan dugaan penyebaran berita bohong. Dan ingat, pada saat itu konteksnya adalah Jokowi masih seorang presiden tahun 2017. Harusnya sebagai presiden yang merupakan tiang moralitas bangsa, itu tidak boleh menyebarkan berita bohong, harus jujur, begitu. Rismon menyebut Jokowi dilaporkan dengan tuduhan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE serta pasal 378 KUHP tentang penipuan. Rismon meminta laporannya ditindaklanjuti dan polisi harus memeriksa Jokowi sebagai terlapor. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA menyerahkan 3 bukti baru ke Bareskrim terkait kasus ijazah Jokowi. Dengan 3 bukti baru ini, TPUA berharap polisi bisa meningkatkan kasus ke penyidikan dan menetapkan tersangka. Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA kembali mendatangi Bareskrim Polri. Kedatangan TPUA untuk menyerahkan 3 bukti baru terkait ijazah Jokowi. TPUA mengaku tidak puas dengan hasil gelar perkara khusus dan penyidikan Bareskrim sebelumnya. Mereka pun berharap Bareskrim segera tetapkan tersangka. Dari dugaan ijazah palsu yang dilaporkan oleh pihak TPUA itu memiliki data yang cukup kuat. Kemudian yang kedua, tidak bisa dihentikan penyelidikan seperti pada tanggal 22 Mei yang lalu. Jadi saat ini pihak Bareskrim harus menindaklanjuti sampai akhirnya ditemukan bukti-bukti kuat untuk bisa meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan. Jangan hanya kasus di Polda Metro Jaya saja dengan bukti sederhana langsung naik ke penyidikan dari penyelidikan. Jadi harapannya dengan bukti yang diajukan sekarang ini dalam peningkatan proses tersebut bisa ke penyidikan dan ditemukan nanti tersangkanya, karena satu yang dilaporkan yang utama adalah Joko Widodo. Sebelumnya Bareskrim Polri telah melakukan gelar perkara khusus ijazah Jokowi. Namun dalam gelar perkara tersebut, tim Pembela Ulama dan Aktivis Ulama tidak puas karena Bareskrim tak juga tunjukkan ijazah Jokowi ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menuding ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu. Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Dalam proses hukum
dalam proses hukum, sudah malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada, kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya tapi yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang ya Pak? Enggak, ke Pak Roy Suryo. Harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Satgas Pangan Polri memastikan terus mendorong pemeriksaan terhadap sejumlah perusahaan produsen beras premium dan medium usai dugaan pengoplosan beras merugikan masyarakat hampir senilai 100 triliun rupiah. Sementara sebelumnya, Amran Sulaiman geram atas aksi produsen beras yang curang. Pemerintah terus mengusut dugaan kecurangan dalam penjualan beras yang diperkirakan telah merugikan masyarakat hingga 99 triliun rupiah per tahun. Satgas Pangan Polri turun tangan menyelidiki produsen yang diduga melanggar standar mutu dengan mengagendakan pemanggilan kepada 7 perusahaan yang menjadi produsen beras premium hingga medium. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi Kemendagri yang digelar secara daring, Wakil Kepala Satgas Pangan Polri, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menyatakan pihaknya menerima laporan resmi dari Kementerian Pertanian pada 10 Juni 2025 lalu dan langsung menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pengecekan langsung terhadap para pelaku usaha baik di pasar tradisional maupun retail modern. Kemudian kami berdasarkan laporan dari Kementan juga sudah melakukan klarifikasi. Kami telah memanggil 7 perusahaan besar yang memang memproduksi beberapa merek dari beras medium maupun premium, dan saat ini sudah 5 perusahaan yang telah menjalani pemeriksaan. Tentunya pada saat kami melakukan pemeriksaan ini kami mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sementara itu sebelumnya Menteri Pertanian Amran Sulaiman geram atas aksi produsen beras yang curang. Amran pun meminta aparat penegak hukum bertindak tegas sehingga tidak ada masyarakat kelas bawah yang dirugikan. Karena tidak hanya mengoplos, produsen nakal juga terbukti mengurangi kuantitas beras dalam setiap kemasan. Ada 212 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. Bersama-sama itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10 2 hari yang lalu itu telah mulai pemeriksaan. Selain itu, untuk menghindari kelangkaan pangan, Satgas Pangan menegaskan akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sebab Satgas tidak ingin proses hukum ini menyebabkan gangguan distribusi yang dapat memicu kelangkaan beras di masyarakat. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat akan mengawasi kabar maraknya beras oplosan yang merugikan masyarakat. DPR mendorong agar pemerintah mengusut tuntas dan memproses secara hukum dugaan pengoplosan tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat ikut menyoroti praktik pengoplosan ratusan merek beras yang ditemukan oleh Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan. DPR menyebut akan mengawasi kabar maraknya beras oplosan. Pihaknya juga meminta pemerintah mengusut tuntas dugaan tersebut sehingga tidak merugikan masyarakat. Kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat, dan saya melihat sudah dilakukan tindak lanjut terkait dengan beras oplosan ini, bahwa kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti, diproses secara hukum,
jangan sampai kemudian merugikan rakyat, dan DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal ini. Ketua Komisi 4 Titik Soeharto juga prihatin dengan adanya beras oplosan yang dilakukan perusahaan besar. Ia juga akan mempertanyakan terkait beras oplosan kepada Kementerian Pertanian pada saat rapat komisi. Ya, prihatin ya, zaman sekarang masih ada yang oplos-oplos perusahaan besar lagi ya. Saya rasa harus ditindak lah gitu, supaya ada efek jerak gitu. Kita semua ini lagi pengen swasembada, pengen meningkatkan urusan pangan gitu. Kita sama bareng-bareng lah semuanya gitu untuk supaya tertib gitu. Tapi dalam waktu dekat ini Komisi 4 akan memanggil Kementerian Pertanian untuk kita setiap hari, hampir setiap minggu kita pasti ada rapat kerja dengan Kementerian Pertanian. Pasti nanti besok ditanyain sama anggota. Sebelumnya, Kementerian Pertanian menemukan 212 merek beras yang diduga dioplos. 26 merek diantaranya merupakan beras premium. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 yang mewajibkan pungutan pajak penghasilan atau PPh bagi penjual di marketplace. Namun, Ditjen Pajak memastikan bahwa pungutan ini bukanlah pajak baru. Kementerian Keuangan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak penghasilan atas transaksi pedagang dalam negeri melalui sistem perdagangan elektronik. Peraturan tersebut mulai berlaku sejak 14 Juli 2025 yang bertujuan menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekosistem digital yang kian pesat yang mendorong pergeseran perilaku konsumsi masyarakat ke ranah digital. Meski demikian, Ditjen Pajak memastikan pungutan pajak yang diberlakukan bukanlah pajak baru. Ini bukan pajak baru, memang bukan. Jadi ini hanya sistem skema bagaimana memungut menyetor pajak saja. Kalau tadi disampaikan, ya sebenarnya yang online itu pengen bayar, tapi harus ngitung dulu kemarin jual berapa, pencatatan segala macam, 0,5%-nya berapa, harus setor sendiri. Nah, dengan PMK ini kita minta marketplace untuk memungut dan kemudian menyetor. Berapa yang disetor, kita flatkan saja sesuai tarif yang final tadi. Dalam ketentuan baru ini, marketplace ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 atas transaksi yang dilakukan merchant dalam negeri. Tarif PPh pasal 22 ditetapkan sebesar 0,5%. Dengan perlakuan final atau tidak final tergantung pada ketentuan yang dipilih oleh wajib pajak sesuai dengan PP 55 tahun 2022. Namun, pedagang kecil dengan batas omset tertentu dipastikan tidak dikenakan PPh tersebut. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Pelatih Gerald Vandenberg menjanjikan timnas Indonesia U23 akan melakukan sesuatu yang istimewa di Piala AFF U23. Ayo sore segera kembali. Pemirsa, PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank membuka cabang baru di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pembukaan kantor cabang baru ini untuk memperluas jaringan operasional MNC Bank di Indonesia. Pengguntingan pita oleh Presiden Direktur PT Bank MNC Internasional Tbk, Rita Montagna, menandai diresmikannya kantor cabang MNC Bank yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kantor cabang baru ini merupakan komitmen MNC Bank untuk terus memperluas jaringan operasional di seluruh Indonesia, sekaligus dalam meningkatkan pelayanan terbaik bagi nasabah. Kami secara terus-menerus melakukan perbaikan layanan kepada seluruh cabang-cabang kami yang saat ini tersebar di 16 kota, salah satunya di Samarinda ini. Kami harapkan bahwa layanan kami kepada masyarakat sekitar dan nasabah yang ada di Samarinda itu bisa lebih baik dan lebih bagus deh untuk kita berikan kepada mereka. Dalam kesempatan ini, MNC Bank juga memberikan grand prize tabungan dahsyat berhadiah kepada Yuwono Siau.
salah satu nasabah setia yang beruntung membawa pulang 1 unit Toyota Fortuner. Hati sangat senang sekali karena tidak disangka momen di saat Valentine Day ya, hadiah itu muncul tiba-tiba. Terima kasih banyak MNC. MNC Bank berkomitmen akan terus menghadirkan layanan terbaik dan inovatif yang berorientasi pada kepuasan nasabah di seluruh Indonesia. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore. Pemirsa, bencana yang terjadi di Gaza bukan hanya sebagai krisis kemanusiaan. Israel menggunakan kelaparan secara sengaja sebagai alat kontrol politik dan demografis. Strategi ini dirancang sistematis Israel untuk menghancurkan masyarakat Palestina sebagai bentuk nyata dari genosida struktural. Dalam usahanya mendominasi dan menghapus aspirasi rakyat Palestina, Israel telah melangkah lebih jauh dari sekadar pemboman dan penghancuran infrastruktur. Serangan mereka menyasar hal yang paling mendasar bagi kelangsungan hidup, yakni akses terhadap makanan, air, dan kebutuhan pokok lainnya. Akses terhadap kebutuhan dasar digantungkan pada negosiasi dan kepentingan militer. Israel memaksakan kehendak politik melalui manipulasi penderitaan sipil secara terencana. Perundingan gencatan senjata kedua Hamas Israel berakhir buntu. Hamas menuding Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak mau kesepakatan ini terjadi dan tetap ingin berperang. Beberapa hari lalu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mendeklarasikan bahwa Israel menang mutlak. Namun, hal ini justru menimbulkan pertanyaan dari sisi Hamas. Hamas menilai pernyataan Netanyahu adalah ingin menutupi kekalahan di jalur Gaza dan dalam perpolitikan Israel. Pernyataan Hamas disampaikan saat delegasi kedua belah pihak mengadakan pertemuan untuk gencatan senjata di Qatar pada 13 Juli lalu. Gencatan senjata Hamas Israel awalnya diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Saat perundingan pertama, kesepakatan gencatan senjata tak memiliki hasil. Hasil yang sama juga dirasakan kedua belah pihak bertemu. Di dalam perundingan yang diinisiasi oleh Trump menginginkan Hamas dan Israel bersepakat menghentikan sementara perang yang dikobarkan Israel di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Sejumlah permintaan dari Hamas sayangnya tidak dapat dipenuhi Israel. Israel pun menyatakan tidak akan pernah menarik mundur tentaranya dan meminta tentara Hamas dilucuti. Pemirsa, penyerangan rakyat Gaza oleh tentara Israel masih berlangsung hingga hari ini. Tercatat lebih dari 58.000 warga Gaza tewas sejak awal Israel menyerang Palestina pada Oktober 2023 lalu. Pertempuran Hamas dan Israel hingga saat ini masih berlangsung. Tentara Israel yang mulai menyerang Gaza, Palestina pada 7 Oktober 2023 lalu seolah tidak pernah berhenti hingga rakyat Gaza lenyap. Masyarakat Palestina secara drastis berkurang karena tewas terkena rudal ataupun peluru dari tentara militer Israel. Tercatat hingga saat ini jumlah korban tewas warga Gaza yaitu 58.026 orang. Selain itu, jumlah korban luka mencapai 138.520 orang. Dalam 24 jam terakhir, operasi militer Israel menewaskan 139 orang dan 245 orang terluka. 28 dari 139 warga tewas merupakan warga sipil yang menunggu bantuan. Diketahui aksi penyerangan di kamp pengungsian merupakan pelanggaran hukum perang internasional. Banyak negara yang menilai aksi ini merupakan tindakan genosida.
Pemirsa, tentara Israel menyerang fasilitas kesehatan di jalur Gaza terus-menerus. Selain serangan rudal, Israel memutus bahan bakar, pasokan obat-obatan, serta menyekap hingga membunuh dokter di Gaza. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Ayu Sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ayus.id. Cuplikan tayangan berita Ayus dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialayus. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan Ayus Room sesaat lagi bersama rekan saya, Gede Satria. Update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat. Dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Angelika Devagam, pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Lebih dari 600 serangan Israel merusak fasilitas kesehatan di Gaza sejak awal serangannya pada Oktober 2023. WHO menggambarkan sistem kesehatan Gaza sudah diambang kehancuran akibat kelangkaan bahan bakar, minimnya pasokan medis, dan arus korban yang terus berdatangan tanpa henti. Selain fasilitas rumah sakit yang dihancurkan, beberapa fakta miris tersebar. Baru-baru ini, seorang ahli bedah yang bekerja di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di bagian utara Gaza, yaitu Dr. Ahmad Kondil, meninggal ditembak pesawat tak berawak ketika berada di pasar. Dilaporkan di media setempat, 50 orang meninggal dalam kejadian tersebut. Al Jazeera juga melaporkan kondisi pilu dialami dokter anak terkemuka sekaligus Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza Utara, Dr. Hussam Abu Safia, kesehatannya memburuk setelah ditahan Israel. Abu Safia ditahan pada Desember 2024 ketika Israel menggerebek Rumah Sakit Kamal Adwan. Menurut pengacaranya, Abu Safia mengalami cedera tulang rusuk, wajah, dan punggung. Kini dirinya berada di ruang tahanan bawah tanah tanpa cahaya matahari. Kondisi fisiknya yang semakin menurun terlihat dari berat badan yang sebelumnya 100 kilo, kini turun menjadi 60 kg. Selain Abu Sofia, tahanan Palestina lainnya juga mengalami kondisi buruk. Penyerangan terhadap tenaga medis diduga menjadi strategi Israel untuk melenyapkan warga Gaza dalam berbagai lini.